Mari pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah anak tanggal 27 Juni 2021. Pagi ini kita akan beribadah bersama saya, Kak Sandra, dan juga Kak Ruth. Ya, Papa Mama juga bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita dalam kondisi sehat ya. Oh iya, kalau nggak salah kita sudah terima rapot ya, teman-teman semua sudah terima rapot ya. Bagaimana hasil rapotnya? Ya, semoga baik ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman dan juga Papa Mama, yuk kita berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman dan juga Papa Mama boleh duduk kembali. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-7. Tema ibadah minggu ini, iman yang menyelamatkan. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan beriman kepada Tuhan, manusia diselamatkan. Nah, sekarang kita mau bersatu hati kembali, akan dipimpin oleh Penatua Susi Kristianti doa pembukaan. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang baik. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau menyertai kami di dalam istirahat kami tadi malam. Sehingga pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena perkenanan-Mu,
Engkau membangunkan kami dan memberikan kepada setiap kami semangat dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu hari ini kami juga mohon ya Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam mengikuti ibadah anak. Tuhan senantiasa perlengkapi, urapi dan sertai setiap jemaat anak yang berada di rumah. Tuhan juga senantiasa sertai dan perlengkapi setiap pelayan anak yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah anak minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah anak dari awal, pertengahan, hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami bersama-sama dapat memuji, memuliakan, dan mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau serahkan doa syukur dan permohonan kami ini ke dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Teman-teman dan papa mama juga, saat ini kita akan sama-sama mengakui dosa kita. Kita baca Mazmur 130 secara bersama-sama. Yuk kita buka dulu Mazmur 130. Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Teman-teman dan juga papa mama, jika kita mau mengaku dosa kita, menyesalinya dan memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita dan Ia akan mengampuni kita. Mari kita memohon pengasihan dari Allah. Tuhan Yesus, terkadang kami tidak beringat pada Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi dihapuskan dosaku. Sumber
menerima berita anugerah dari Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dari Markus 5 ayat 34. Ya, teman-teman semua dan juga papa mama, sekarang kita akan memasuki bagian pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau sama-sama menyiapkan hati kita kembali untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menyanyi firman-Mu pelita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Amin. Teman-teman dan juga papa mama, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Bagian bacaan ini diberi perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bahwa orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya,
siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Amin. Teman-teman dan juga papa mama, sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pelayan. Kita simak baik-baik ya ceritanya. Mari. Mah, ini teman Abel. Lola kena corona loh. Lola yang duduknya satu bangku sama Abel. Iya. Oh, kasihan ya Bel. Terus apa yang bisa kita lakukan ya Bel untuk membantu Lola? Pasti dia bingung sekali. Itu rumahnya. Mama kalau ke rumahnya belum berani deh Bel. Atau kita telepon orang tuanya? Kita telepon mamanya? Atau kita telepon papanya? Atau kakaknya? Dia punya kakak nggak? Enggak, Kalau adik? masih kecil. Aduh, kasihan sekali. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ya, Bel? Jumpa lagi dengan Om Pompi di sini. Ini ada apa? Kok ramai sekali ya? Ada apa sih Kakak Ice? Gak tahu. Ada apa sih Kakak Ben? Itu temannya Abel kena corona. Siapa? Lola. Dan kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan, Om, untuk bantu mereka. Memang saat ini penyakit itu sedang mewabah dan ganas sekali. Harus hati-hati ya. Memang sih agak susah ya kita kalau mau menjenguk, nggak bisa. Kita mau ke rumahnya, nggak bisa.
Tapi gini, Om punya cara. Kita doakan saja temannya kakak Abel yang namanya Lola. Dengan doa, kita imannya kuatkan, maka kita harus yakin Tuhan Yesus pasti menyembuhkan Lola. Ya, nih kebetulan Om Pompi bawa ayat yang bagus sekali. Bentar ya, Om Pompi cari ya di mana ya. Oh ini, dengarkan ya, semuanya dengarkan. Dari Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Maka kita berdoa, kita doakan Lola, kita telepon Lola, kita doakan dari rumah sini, supaya Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya dan menyembuhkan Lola. Kalau kita percaya, iman kita kuat, pastilah Tuhan Yesus menyembuhkan, tiada mustahil. Nah, ada satu cerita tentang Bapak Yairus, yaitu Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat Yahudi. Walaupun dia seorang Yahudi, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu anaknya sakit. Bahkan bukan hanya sakit, anaknya meninggal dunia. Ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita lihat kisahnya. Rabbi, I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai. Arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat.
Nah, kita sudah melihat kan kisahnya Tuhan Yesus menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan, membangkitkan anaknya Bapak Yairus yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau kita percaya, tiada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Nah, jadi kita percaya saja sama Tuhan Yesus. Ini ada lagu bagus nih. Percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang di kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Ada orang buta, dulu kita minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Teman-teman dan juga papa mama, sekarang saatnya kita mau kembali menghadap hadirat Tuhan dengan doa. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih kesehatan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Tuhan, kami teringat teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, kakak-kakak pelayan kami yang saat ini sedang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau melawat mereka semua. Tuhan berikan berkat kesembuhan sehingga mereka dapat
pulih kembali kesehatannya dan dapat beraktivitas seperti semula. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu yang sudah menerima hasil studi selama 1 tahun pelajaran. Terima kasih Tuhan menyertai kami semua, anak-anak-Mu, meskipun kami masih belajar secara online. Namun kasih dan penyertaan Tuhan saja yang memimpin kami sehingga kami dapat berhasil dalam studi kami. Kami juga mengucap syukur untuk kakak-kakak kelas 6 SD yang sudah lulus sekolah dasar dan akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua, baik yang sudah mendapatkan sekolah SMP pilihan maupun yang saat ini juga sedang berupaya mendapatkan sekolah pilihan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk papa mama kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau titipkan melalui mereka dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, sehingga berkat itu Kau cukupkan bagi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Saat ini kami masih kembali melakukan kegiatan ibadah secara online. Kami yakin dan kami percaya Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan, dan kiranya kami boleh semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan, semakin percaya kepadamu, dan melalui itu semua nama-Mu boleh kami muliakan dalam segala kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur dan berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang hingga saat ini masih berjuang untuk menangani masa-masa pandemi ini. Masih banyak kembali yang menjadi pergumulan kami, khususnya di masa pandemi ini. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah bangsa kami dan juga kami, agar kami semua boleh taat kepada peraturan yang ada, sehingga apa yang diupayakan pemerintah bangsa kami untuk bersama-sama melewati masa pandemi dengan baik, kiranya itu semua dapat terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh kegiatan kami, rencana kami dalam aktivitas kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memimpin, menyertai dan memberkati. Inilah ucapan syukur kami, doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, teman-teman dan juga papa mama, kini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rasakan hingga saat ini. Mari kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyi Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah,
akhiri dengan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh rekan kalian, Raka Prima Anugrah. Mari berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Saat ini kami memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Berkati juga orang tua kami yang telah menyiapkan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan juga Papa Mama, kita masih berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pemutusan dan berkat. Mari kita kembali dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bagimu damai sejahtera. 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 Teman-teman, ibadah minggu kita sudah selesai, namun kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Saya, Kak Sandra, dan juga Kak Ruth mohon pamit. Kita akan kembali lagi di ibadah anak yang akan datang. Sebelumnya, mari teman-teman bersama-sama mengikuti aktivitas yang akan dipandu oleh teman kalian Tristan. Selamat hari Minggu, terus semangat, terus sehat. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan membuat aktivitas tentang Yesus menyembuhkan. Alat dan bahannya adalah 2 buah kertas buffalo dengan warna berbeda. Kalian gunting menjadi 2 buah hati dengan ukuran yang berbeda. 2 buah plester, lem, gunting, dan juga spidol atau pulpen. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah menempel 2 buah hati ini. Lalu akan berbentuk seperti ini. Lalu kalian tempelkan 2 plester ini itu berbentuk seperti salib. Akan berbentuk seperti ini. Setelah itu kalian tulis hal-hal yang ingin disembuhkan oleh Yesus.
kalian tulis seperti ini. Lalu kalian tuliskan ayat indah di sini. Ayat indahnya adalah Lukas 1 ayat 37. Lalu kalian tempel ayat indahnya terserah di mana saja. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk menulis nama kalian. Seperti ini. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.